Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Roh Kudus melakukan ini untuk kita. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Perjanjian Lama, Allah memberikan pilihan kepada umatnya. Firman-Nya, "Ingatlah, Aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kepadanya kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya." Pilihan yang sama juga diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Jika kita memilih Allah, kita akan mengalami kehidupan yang berasal dari Allah. Jika tidak memilih Allah, kita mengalami kematian rohani yang membuat hidup menjadi hampa, jauh dari cinta, damai dan sukacita. Semuanya menjauh dari kita. Yesus mengatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka dapat mempercayai apa yang dikatakan oleh-Nya, karena Allah Bapa telah menganugerahkan Roh-Nya kepada Yesus dengan tidak terbatas. Fungsi Roh Kudus adalah menyingkapkan kebenaran Allah kepada kita. Saat kita menerima Roh Kudus, Dia memampukan kita untuk mengenali dan memahami kebenaran Allah. Yesus adalah firman Allah, dan Dia memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita dapat mengenal dan hidup sesuai kebenarannya. Kebenaran Allah memiliki konsekuensi, dan Allah memberikan kita kebebasan untuk memilih bagaimana kita menanggapinya.
Pilihan yang Dia berikan kepada kita memiliki konsekuensi abadi, yaitu hidup kekal atau kematian kekal. Apakah pilihan kita sudah menuju kepada Allah, atau justru kita memilih menjauh darinya? Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga Roh Kudus memenuhi dan mengubah hati dan budi kami, supaya dapat memilih kehidupan kekal. Berilah kekuatan untuk kami mampu memilih yang baik daripada yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.